Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di movie spesial Ramadan. Ya, mohon maaf udah beberapa hari ini nggak update tentang cerita tentang sahabat Rasulullah SAW. Oke, kali ini kita balik lagi dengan cerita dan kisah heroik para sahabat Rasulullah yang bernama Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Kita mulai dengan petikan kalimat yang berasal dari Umar bin Khattab. Janganlah kalian tunjuk Al-Bara' menjadi amir dalam pasukan muslimin, karena dikhawatirkan ia dapat mencelakakan tentaranya karena ia ingin terus maju. Kayak gitu. Dia adalah salah satu saudara dari Anas bin Malik Al-Ansari. Rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil, gesit dan sulit dilihat. Akan tetapi, meski demikian ia berhasil membunuh 100 orang musyrik dalam sekali perang, selain orang-orang yang berhasil dibunuhnya dalam perang-perang yang diikuti bersama para pejuang. Dia adalah orang yang gagah berani dan pantang mundur. Demikian tulis Umar dalam sebuah surat yang ia tunjukkan untuk para pembantunya. Janganlah ia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan muslimin, karena khawatir mereka semua terbunuh karena terus maju. Dialah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, saudaranya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Jika aku paparkan semua kisah kepahlawanan Al-Bara' bin Malik, pasti akan membutuhkan banyak ruang dan halaman. Karenanya aku hanya akan menceritakan satu kisah saja dari kepahlawanannya yang dapat memberikan gambaran kepadamu tentang kisah kepahlawanannya yang lain. Kisah ini dimulai saat Rasulullah SAW sudah wafat dan kembali ke pangkuan Tuhannya. Saat beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara berbondong, seperti saat mereka masuk ke agama tersebut secara berbondong, sehingga yang tersisa hanyalah para penduduk Mekah, Madinah dan Taif, dan juga beberapa kelompok sana sini yang Allah tetapkan hatinya untuk terus beriman. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membutuhkan strategi. Ia menyiapkan 11 pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau juga menyiapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi. Ia mengutus ke 11 pasukan tadi untuk ke seluruh penjuru Arab untuk mengembalikan mereka yang murtad kepada jalan dan petunjuk kebenaran, dan untuk menggiring orang-orang yang sesat menuju jalan yang lurus lewat sabetan pedang. Bayangin, lewat sabetan pedang. Ya, kaum murtad ini yang paling kuat yaitu pasukannya Bani Hanifah yang menjadi para pendukung Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi pada saat itu. Dia didukung 40.000 pejuang, ya. Kayak gitu, hingga akhirnya tercetuslah perang di situ. Akan tetapi untuk perang yang pertama nih, Musailamah berhasil menang dan berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan pertama kaum muslimin yang dikirim kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kira perang diperangin sama Abu Bakar dan kalah kaum muslimin. Hingga akhirnya Abu Bakar ngirimin lagi nih pasukan muslimin yang kedua, yaitu di bawah komando Khalid bin Walid, di mana pasukannya Khalid bin Walid itu terdapat tokoh-tokoh besar antara kaum Ansor dan Muhajirin. Salah satunya adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari dan banyak lagi patriot pemberani kaum muslimin. Hingga akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu di daerah Al-Yamamah di Najd. Ya, hanya sebentar saja pasukan Musailamah Al-Kadzab dan pendukungnya terlihat unggul. Ya, bumi yang dipijak oleh pasukan muslimin terasa berguncang saat itu. Mungkin kayaknya ini pakai magic sih, kayaknya ya. Kaum muslimin mulai bergerak mundur dan terjepit. Hingga akhirnya para Musailamah Al-Kadzab nih pasukannya bisa kayak menang gitu. Sampai-sampai di tenda, ya, istri Khalid itu hampir terbunuh kalau nggak ada seorang pasukan muslimin yang melindunginya. Sampai kayak gitu. Hingga akhirnya kaum muslimin merasakan bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa bila mereka sampai kalah oleh Musailamah Al-Kadzab, maka Islam nggak akan berdiri tegak dan Allah SWT tidak akan pernah disembah lagi di Jazirah Arab. Ini kita flashback kayak perang Badar, dan doa Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Khalid langsung berpikir dan langsung menyusun strategi. Hingga akhirnya dia menunjuk ke pasukannya, terus dia susun strategi. Dia ngebagi beberapa orang gitu. Pertama kaum Muhajirin disuruh di depan, Ansor di belakang, dan di tengah-tengah ada orang Baduy kayak gitu. Kemudian Khalid juga mengumpulkan anak-anak yang berasal dari satu bapak dengan satu panji, agar tahu kalau misalnya anak-anak tersebut ya jika meninggal atau apapun kayak gitu. Maka terjadilah perang lagi nih antara kedua kubu. Jadi umat Islam balik lagi nyerang, bak ya, nge-counter attack lah bahasanya kayak gitu.
Kaum Muslim Al-Kazab yang telah berdiri dengan congkaknya di medan perang, suara mereka bagai gunung yang tak bergeming, dan mereka seolah tidak peduli akan banyaknya korban yang mereka terima. Wah, pokoknya seru banget tuh kayak gitu. Dan kaum muslimin saat itu udah didukung oleh para pahlawan yang udah siap syahid banget lah. Di sana terdapat Sabit bin Qiyas yang pembawa panji Al-Ansor. Dia udah nyiapin kain kafannya, udah nyiapin kuburan sendiri. Bayangin kayak gitu. Ada lagi Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, yang menyuruh pasukan muslimin, "Wahai semua, gigitlah kuat-kuat geraham kalian dan seranglah musuh kalian terus maju pantang mundur." Sampai kayak gitu. Itu Zaid bin Khattab. Ada juga Salim, budak Abu Huzaifah. Walaupun kata semua pasukan muslimin dia yang paling lemah, Salim tuh bilang kayak gini, "Jika kalian diserang musuh dari arahku, maka seburuk-buruknya penjaga Al-Quran adalah aku." Dengan begitu beraninya, Salim menyerang para musuh Allah hingga akhirnya ia tewas. Tetapi beda. Ini kisah dari Al-Bara bin Malik radhiyallahu an. Karena Khalid melihat perang yang berkecamuk begitu dahsyatnya, ia menoleh ke arah Al-Bara bin Malik. "Seranglah mereka, wahai pemuda Ansor." Maka Al-Bara pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansor, tidak ada lagi Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah saja dan surga." Sampai kayak gitu saking semangatnya untuk jihad. Kemudian Al-Bara dan kaumnya membawa panji mereka untuk menyerang kaum musyrikin. Nyerang terus, pokoknya nyerang terus hingga akhirnya ada salah satu taman yang terkenal ya, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah taman namanya Hadiqatul Maut, taman kematian. Karena banyaknya korban yang mati di Hadiqatul Maut itu. Jadi Hadiqatul Maut ini adalah sebuah bidang tanah yang luas ya, dia memiliki tembok yang tinggi. Nah, tapi Musailamah Al-Kadzab dan tentaranya menutup gerbang-gerbang taman tersebut. Terus mereka semua berlindung dengan tembok-tembok yang tinggi nih, kayak masuk kayak benteng gitu, kayak benteng. Hingga akhirnya yaudah tuh kaum muslimin dipanahin dari atas kayak gitu. Lalu kalau mau masuk sini mati gitu, dipanah. Nah, karena udah terjepit nih, hingga akhirnya si Al-Bara ini punya ide. Ya udah, karena aku kecil ya, wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar. Bayangin, di alat pelempar, dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman dekat gerbangnya. Karena bila aku tidak mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian. Pilihannya, dia bisa bukain gerbang taman atau mati syahid. Dalam sekejap bener digotong sama pasukannya, dilempar, das, akhirnya plak ke depan, langsung ke depan gerbang lebasan, langsung ke temboknya. Dan dari situ Al-Bara pas turun seperti kilat nyambar, udah kayak Chidori lah bahasanya kalau bahasa Naruto sekarang. Dia nyerang terus mereka ke depan gerbang taman. Dia berhasil membunuh 10 orang dari mereka yang berhasil membuka gerbang. Dan ia mengalami lebih dari 80 luka panahan. Hingga akhirnya gerbangnya pun terbuka. Maka kaum muslim langsung masuk merangsak ke arah Hadiqatul Maut. Dari seluruh penjuru pagar dan gerbangnya, mereka menyabetkan pedang bas ke arah leher para kelompok murtadin tadi. Sehingga tidak kurang dari 20.000 dari pihak mereka menjadi korban, untuk yang termasuk Musailamah Al-Kadzab terbunuh di situ. 20.000. Bayangin, dari 40.000 tinggal 20.000-nya mati sama pasukannya Al-Bara. Hingga akhirnya Al-Bara bin Malik dibawa dengan kendaraannya untuk mendapatkan perawatan. Masih hidup orang itu, Masya Allah, selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang didapat. Bayangin, 80 panah masuk ke tubuhnya, hingga akhirnya ia pun kembali pulih dan fit lagi gitu. Dengan keberanian Al-Bara, pasukan muslimin meraih kemenangan telak. Al-Bara. Nah, sampainya di situ Al-Bara mengorbankan semangatnya untuk mendapatkan kesyahidan dalam peristiwa Hadiqatul Maut. Dia nggak puas gitu, dia nggak mendapatkan kesyahidan di Hadiqatul Maut ini. Hingga akhirnya dia terus mengikuti perang demi perang karena ingin mewujudkan cita-cita yang tertinggi, yaitu rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, udah di depan mata syahid, nggak syahid, dan dia terus mencari kesyahidannya gitu. Hingga akhirnya pada hari itu syahidnya akan datang juga ya. Terjadi di penaklukan kota Tustar di negeri Persia ya. Pada saat itu kaum muslimin udah berhasil ngepung dengan begitu ketatnya
Tapi saat pengumuman tersebut berlangsung cukup lama, dari pihak Persia sudah merasa semakin terjepit, maka mereka membuat rantai besi yang mereka ulurkan dari pagar benteng tersebut, dan di ujung rantai digantungkan penjepit yang terbuat dari baja yang disulut api sehingga lebih panas dari batu bara. Penjepit itu berputar mengenai tubuh kaum muslimin dan mencobot-cobot tubuh mereka. Pasukan Persia mengangkat tubuh kaum muslimin yang terkena jepit tersebut dan ke atas, baik dalam keadaan mati maupun sekarat. Bayangin, kayak ada semacam senjata besar gitu buat ngabisin. Dan akhirnya para pasukan Persia yang tadi bertugas menggunakan alat tersebut, curangnya ngarahinnya ke Anas bin Malik, saudaranya Al-Bara. Langsung tuh, ketika udah tahu saudaranya mau dicelakakan, Al-Bara yang gantiin, yang ngambil, yang megang tuh penjepit tadi dengan tangannya. Tangannya Al-Bara tuh kebakar dan melepuh. Ia tidak menghentikan usahanya sehingga saudaranya terbebas. Jadi dia demi menyelamatkan Anas bin Malik rela kehilangan tangannya, dan habis itu dia jatuh, hanya tinggal tulang yang tersisa dari tangannya tanpa daging sedikit pun. Dan dalam pemerangan ini, Al-Bara bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar ia diberikan mati syahid, dan Allah mengabulkan permohonannya. Dan Al-Bara akhirnya mati sebagai seorang syahid yang amat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari wajah Al-Bara bin Malik di surga dan membuat dirinya tenang dengan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi dan ia ridho kepada Tuhannya. Masya Allah. Sekian kisah dari Al-Bara bin Malik Al-Ansari yang sangat-sangat heroik, dan kita bisa mengambil semangat beliau tentang jihad pada episode kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.